Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, selaku mahasiswa PPL dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang operasi matriks yang selanjutnya. Yang sebelumnya, kita telah mempelajari yaitu tentang penjumlahan matriks, perkalian skalar, pengurangan matriks. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian dengan dua matriks. Masih sama dengan KD sebelumnya, yaitu KD 3.3 dengan 4.3. Disajikan suatu permasalahan nih, yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel nih. Nah, pada cabang 1 membutuhkan 6 handphone, 10 komputer, dan 2 sepeda motor. Cabang 2 5 handphone, 4 komputer, dan 4 sepeda motor. Cabang 3 7 handphone, 5 komputer, dan 3 sepeda motor. Dengan harga satuan, handphone 2 juta, komputer 5 juta, dan sepeda motor 15 juta. Nah, yang ditanyakan yaitu perusahaan ingin mengetahui total biaya pengadaan peralatan pada masing-masing cabang. Nah, untuk penyelesaiannya nih, dari masalah di atas dapat diselesaikan dengan konsep matriks yang telah kita pelajari, yaitu yang tabel besar yang ini kita sajikan dengan matriks C yang berordo 3 kali 3, yaitu menggambarkan jumlah unit yang tadi. Dan matriks D 3 kali 1 yang berisi tentang harga unit peralatan. Nah, untuk menyelesaikan untuk menentukan total biaya, maka kita hitung satu persatu. Nah, pada cabang pertama yaitu tadi 6 handphone, 8 komputer, dan 2 sepeda motor dengan total biaya 82 juta. Cabang 2 5 handphone, 4 komputer, dan 4 sepeda motor dengan total 90 juta. Nah, pada cabang ketiga yaitu 7 handphone, 5 komputer, dan 3 sepeda motor dengan total 84 juta. Total biaya disajikan dalam bentuk matriks. Nah, dengan yang ini yaitu cabang pertama 82 juta, cabang kedua 90 juta, cabang keempat, cabang ketiga 84 juta. Dari penyelesaian soal cerita tadi, permasalahan tadi, kita dapat memahami tentang perkalian dari suatu matriks. Nah, ketika matriks C tadi dikalikan dengan matriks D ini, maka prosesnya yaitu 6 dikalikan 2, 8 dikalikan 5, 2 dikalikan 15. Nah, itu untuk mengisi baris yang pertama. Nah, untuk mengisi baris kedua seperti apa? Maka
dilihat pada baris kedua nih, yang matriks C. Berarti 5 dikalikan 2, 4 dikalikan 5, 4 dikalikan 15. Nah, untuk mengisi baris ketiga juga dilakukan seperti tadi di atas, yaitu 7 dikalikan 2, 5 dikalikan 5, 3 dikalikan 15. Maka diperoleh 82, 90, dan 84. Itu berarti antara baris dengan kolom perkaliannya. Nih, dimisalkan nih, ada entry baris 1, baris pada matriks C tidak ada pasangan dengan kolom ke-1 matriks D, maka tidak dapat dilakukan. Jadi, operasi dalam perkalian dua matriks dapat dilakukan ketika baris pada matriks C sama dengan banyaknya kolom. Nah, harus sama nih. Baris. Nah, untuk yang pertama, yang di C, yang di sebelah kiri, kemudian dikalikan dengan kolomnya D. Sama dengan harus sama. Itu baru bisa dilakukan ketika banyaknya baris pada matriks C sama dengan banyaknya kolom di matriks D. Seperti itu. Banyaknya perkalian akan berhenti jika setiap entry barisan ke N pada matriks C sudah dikalikan dengan setiap entry kolom ke N pada matriks D. Nah, mudah bukan? Dengan perkalian. Nah, itu tadi adalah contoh perkalian dua matriks yang bukan berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan matriks berbentuk persegi? Nah, diperhatikan nih. Matriks bentuk persegi yang kita contohkan yaitu 3 kali 3. Nah, seperti tadi. Contoh tadi kan cuma hanya dikalikan dengan yang kolom 1. Nah, bagaimana dengan bentuk persegi yang ada kolom 2 dan kolom 3? Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi, untuk mengisi kolom hasil dari kolom kedua dan kolom ketiga, maka dilakukan perkalian seperti ini. Ini yang tadi sebelumnya. Kolom 1. Kolom 1. Nah, untuk mengisi kolom kedua, bagaimana melakukan perkaliannya? Yaitu dengan seperti ini. A11 dikalikan B12. A12 dikalikan B22. A13 dikalikan B32. Ini untuk yang ini. Kolom 2 baris 1. Nah, kolom 2 baris 2, maka seperti ini. A21 kali B12. A22 kali B22. A23 kali B32. Nah, itu dijumlahkan lagi seperti sebelum-sebelumnya dijumlahkan. Nah, kita ganti warna. Nah, untuk yang mengisi kolom 2 baris 3. A31 kali B12. A32 kali B22. A33 kali B32. Nah, untuk kolom ketiga, sekarang kita pindah. Kolom ketiga. Baris 1, berarti A11 kali B12.
A12 kali B23 ditambahkan A13 kali B33. Nah, untuk kolom 3 baris 2 dan 3 sama seperti tadi. Perlu diingat bahwa baris dikalikan kolom. Nah, baris dikalikan kolom. Nah, selanjutnya nih kita pindah ke sifat-sifat dari suatu operasi perkalian matriks. Yang pertama, tidak berlakunya sifat komutatif atau sifat tukar. Nih, tukar. Selanjutnya sifat asosiatif atau pengelompokan. A kali BC sama dengan AB kali C. Seperti itu. Juga berlaku sifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, ini ada identitas perkalian. Ketika identitas matriks dikalikan dengan suatu matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Juga sebaliknya, ketika matriks dikalikan dengan identitas, maka hasilnya matriks itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ketika A dikalikan B, maka hasilnya matriks 0, maka belum tentu bahwa A itu adalah matriks 0 atau B matriks 0. Juga ketika A kali B sama dengan A kali C, belum tentu B itu sama dengan C. Ya. Selanjutnya yaitu transposnya. Ketika A kali B kemudian ditranspos, nah, maka terjadi kebalikan nih. Berarti B transpos dikalikan A transpos. Nah, masih perlu diingat kembali cara perkalian pada dua matriks, yaitu baris dikalikan kolom. Nah, contoh nih. 1 matriks 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dikalikan 1 2 3 3 5 6 1 3 2. Berarti caranya nih 1 0 0 kalikan 1 3 1. Di 1 kali 1 0 kali 3 0 kali 1. Hasilnya 1. Lagi 0 1 0 kali 1 3 1. Berarti 0 kali 1 tambah 1 kali 3 tambah 0 kali 1 3. Selanjutnya 0 kali 1 tambah 0 kali 3 tambah 1 kali 1 1. Ini ya 1 3 1. Nah, selanjutnya seperti itu tadi. Hasilnya 2 5 3. Terus 3 2 6. Hasilnya. Nah, kok sama nih? Nah, perlu diingat tadi sifat dari suatu perkalian matriks. Nah, apa ini? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 apa nih? Nah, dia adalah identitas matriks. Nah, kita lihat lagi. Nah, nih poin yang E. Bahwa suatu perkalian dua matriks dikalikan dengan identitas, maka dia adalah hasilnya akan suatu matriks itu sendiri. Jadi, dia hasilnya tetap, ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kuadrat matriks perpangkatan, ya. Sama seperti dalam perpangkatan biasa,
kuadrat matriks juga berlaku sifat seperti itu, yakni A kuadrat, berarti A dikalikan A. Nah, pemangkatan matriks ini hanya berlaku pada matriks persegi saja, seperti itu. Contoh, jika M 5, negatif 3, 2, dan 7, maka M kuadrat kurangi identitas. Berarti 5, negatif 3, 2, 7 dikalikan 5, negatif 3, 2, 7, kurangi 1, 0, 0, 1. Berarti perkaliannya dulu kita kerjakan. Baris kali kolom. 5 kali 5 tambah negatif 3 kali 2. 19. 2 kali 5 tambah 2 kali 7. 24. Negatif 5 kali negatif 3 tambah negatif 3 kali 7. Negatif 36. 2 kali negatif 3 tambah 7 kali 7. 43. Kemudian dikurangi identitasnya tadi 1, 0, 0, 1. Maka diperoleh 18, negatif 36, 24, dan 42. Ini yang terakhir, contoh soal yang paling mantap. Karena, coba lihat. A pangkat 2019, B pangkat 2020. Nah, bagaimana menyelesaikan? Menyelesaikannya mari kita simak. Nah, diketahui A 1011, B 1101. Maka A pangkat 2019 tambah B pangkat 2020 menghasilkan A, B, C, D. Maka yang ditanyakan nilai A plus B plus C plus D. Nah, diketahui ini tadi, maka kita harus mencari pola dari A pangkat 2019 terlebih dahulu. Nah, ketika A kuadrat, yaitu A kali A, berarti 1011 kali 1011. Maka hasilnya 1021. Kemudian A pangkat 3, kita lihat. Berarti A pangkat 3 bisa dibuat dari A pangkat 2 kalikan A. A pangkat 2 ini tadi 1021 kali 1011. Berarti 1031. Kemudian A pangkat 4 dibuat dari A pangkat 3 dikalikan 2. Berarti 1031 kali 1011. Berarti hasilnya 1041. Nah, coba perhatikan. Bentar. Nih, coba perhatikan. Nih, coba perhatikan angka yang berubah. Ini dari matriks A, kemudian pindah ke matriks kuadrat A-nya, hasilnya mana yang berbeda. Kemudian ada matriks pangkat 3 juga, A pangkat 3, mana yang berbeda nih. Sama matriks yang keempat. Mana yang berbeda? Ini nih, yang kolom 1 baris 2. Nih, yang berbeda. Ada 2, ini berubah 3, kemudian berubah lagi 4. Nah, bisa dilihat ketika A kuadrat, maka ini ganti 2. Ketika A pangkat 3, ini ganti 3, ini juga selanjutnya 4. Maka dapat disimpulkan bahwa pola
tadi yang berubah hanya kolom 1 baris 2. Berarti apakah 2019 hasilnya 1, 0, 2019, 1. Nah, juga kalian dapat melakukannya pada matriks B pangkat 2020 yang hasilnya 1, 2020, 0, 1. Nah, dengan demikian A pangkat 2019 tambah B 2020 berarti diperoleh 2, 2020, 2019, dan 2. Nah, ini tadi apa? Nih, A, B, C, D. Berarti ini A, ini B, ini C, dan ini D. Maka diperoleh hasilnya 4043. Nah, contoh soal tadi barusan ini mungkin sebagai latihan bagi kalian dalam mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Nah, biasanya seperti contoh-contoh soal yang angkanya begitu besar seperti ini yang membutuhkan permainan otak-atik seperti itu. Jadi kalian bisa berlatih dari sekarang nih. Dari kelas, mumpung masih kelas 11, bisa latihan dikit-dikit lah. Matematika biasanya banyak yang agak kesusahan seperti itu. Ya, kami doakan semoga kalian bisa meneruskan dan masuk pada perguruan tinggi yang kalian inginkan. Amin. Selesai pada pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalian dapat berlatih pada modul pengayaan atau LKS kalian. Semoga selamat mencoba dan semoga berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.